Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anakku semua. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di pagi hari ini anakku sekalian, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita di PJOK. Adapun materi untuk hari ini anakku sekalian yaitu atletik lempar cakram. Namun sebelumnya anakku sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah anakku sekalian. Nah, sekarang kita lihat materinya tentang atletik, yaitu lempar cakram. Dan adapun tujuan pembelajaran kita anakku sekalian, yang pertama dapat mengetahui kombinasi gerakan lempar cakram. Nah, itu tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua yaitu dapat mengetahui hal-hal yang harus diutamakan dalam lempar cakram. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dapat mempraktekkan lempar cakram ya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita anak sekalian yang insyaallah beberapa menit ke depan kita akan belajar sama-sama untuk materi ini ya. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan yang pertama tentang kombinasi gerakan dalam lempar cakram. Jadi dalam pertemuan ini anak sekalian ada dua jenis kombinasi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah cara memegang cakram. Nah, cara memegang cakram ini anakku sekalian bisa kita lihat. Yang pertama, cakram dipegang dengan disanggah oleh jari-jari tangan dan menekuk ruas pertama paling ujung ya, dari tiap jari kecuali ibu jari. Ya, jadi ini ruasnya semua, ruas terakhir inilah yang menyanggah cakram ya. Kemudian jarak antara jari yang satu dengan jari yang lainnya agak renggang ya. Jadi ini direnggangkan ini ya, direnggangkan sekalian, bukan dirapatkan tapi direnggangkan. Nah, inilah cara yang kedua pada saat kita memegang cakram. Kemudian yang ketiga, badan cakram menempel pada telapak tangan, tepat pada titik bawah cakram atau sedikit agak ke belakang, jadi di telapak tangan ya, di telapak tangan anakku sekalian. Itulah tentang cara memegang cakram. Oke, bagaimana anak sekalian sudah paham ya? Nah, ini gambarnya bisa kita lihat posisi tangannya bagaimana. Nah, kita lihat di anak sekalian cara memegang cakram yang tepat ya. Jadi, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa cakram diletakkan di ruas jari terakhir. Oke, kita lanjut anak sekalian. Jadi ini cara memegang cakram tadi. Nah, sekarang gerakan kombinasi yang kedua yang harus kita pelajari hari ini yaitu gaya dalam lempar cakram. Jadi anak-anakku sekalian, gaya dalam lempar cakram itu ada dua ya, gaya menyamping dan gaya membelakang. Nah, yang mana dimaksud di sini gaya membelakang dan gaya menyamping? Kita lihat pembahasannya anak-anakku sekalian. Kalau gaya menyamping, yaitu gaya samping merupakan gaya dalam lempar cakram, di mana pada saat persiapannya posisi tubuh atlet menghadap ke samping. Ya, jadi dia menghadap ke samping. Artinya menyampingi sektor lemparan. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya membelakang. Nah, kalau gaya membelakang ini merupakan gaya dalam lempar cakram di mana pada saat persiapan posisi tubuh atlet membelakangi sektor lemparan. Jadi dia berada di belakangnya, itu sektor lemparan. Nah, sekalian bisa kita lihat. Nah, ini dia sudah nampak di gambarnya. Bagaimana gaya menyamping ya, gaya menyampingi sektor lemparan. Jadi dia mengambil awalan itu dengan menyampingi sektor lemparan. Kemudian ini gaya membelakang ya. Jadi membelakangi sektor lemparan. Jadi pada saat melakukan lemparan di sini harus memutar ya, berputar. Jadi kita berputar untuk melakukan awalan pada saat melempar. Oke, jadi ini ada dua ya, ada dua jenis gaya, gaya menyamping dan gaya membelakangi. Oke, kita lanjut lagi anak-anakku sekalian. Kita lihat hal-hal yang harus diutamakan dalam lempar cakram. Jadi ada beberapa hal yang harus diutamakan. Nah, ini harus dipahami anak-anakku sekalian ya. Yang pertama adalah berputarlah dengan baik.
Ya, jadi perputarannya harus baik. Kemudian doronglah cakram melewati lingkaran. Nah, seterusnya dapatkan putaran yang besar antara badan bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya capai jarak yang cukup pada saat melayang atau melintas lingkaran. Nah, ini yang harus diperhatikan jalanku sekalian. Selanjutnya mendaratlah pada jari-jari kaki kanan atau kaki kiri dan putarlah secara aktif di atas jari-jari tersebut. Jadi pada saat kita sudah melempar ini jalanku sekalian ya. Terakhir, mendaratlah dengan kaki kanan di titik pusat lingkaran dan kaki kiri atau kaki kanan sedikit ke kiri atau ke kanan dari garis lapangan. Nah, inilah hal-hal yang harus dipahami jalanku sekalian. Jadi ada beberapa poin yang harus dipahami di situ tentang hal-hal yang harus ditamakan dalam lempar cakram. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian ada bahan evaluasi. Jadi ada evaluasi yang harus diselesaikan. Jadi ada dua jenis ya. Kita lihat teman-teman sekalian, ada tugas tertulisnya dan ada juga tugas prakteknya. Jadi ada dua ya, tertulis dan praktek. Kalau yang tertulis, jelaskan cara memegang cakram yang benar. Kemudian yang kedua, tuliskan dan jelaskan dua jenis gaya dalam lempar cakram. Kemudian yang ketiga, tuliskan 3 hal yang harus diutamakan dalam lempar cakram. Jadi 3 hal yang harus diutamakan ya. Itu saja yang ditulis. Kalau tadi itu ada lebih dari 3, tapi 3 saja yang diminta. Kemudian selain tes tertulisnya, ada juga tes prakteknya ya. Nah, tes prakteknya itu praktekkan cara memegang cakram dengan benar. Jadi ini bisa dikirim videonya, bisa juga fotonya ya. Dari hasil prakteknya aku sekalian dikirim melalui pribadi saya ya. Jadi bisa video, bisa juga bisa foto. Oke, sekira untuk pertemuan kita hari ini aku sekalian cukup sekian. Dan sebelumnya kita akan menyaksikan dulu video ya, video tentang lempar cakram. Dan saya sekaligus undur diri dan mohon pamit di hadapan anakku sekalian. Semoga pertemuan berikut kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan materi berikutnya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.